Halo, assalamualaikum guys, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, kali ini hari Sabtu yang cerah, kami akan coba jalan-jalan kembali, yaitu ke Pantai Sukawali. Ada di daerah Pakuaji, Kabupaten Tangerang. Yuk, ikutin perjalanan kami. Saat ini kami melintasi daerah Sepatan. Daerah Sepatan ini cukup masih alami karena memang masih di Kabupaten Tangerang yang masih banyak sekali pesawahan, pepohonan yang cukup rimbun. Maka itu kami suka jalan-jalan ke daerah sini. Ya guys, selanjutnya setelah melewati daerah Jalan Sepatan, daerah Sepatan, kita akan belok kanan. Belok kanan itu patokannya itu ada patung apa ya, patung orang kayaknya sih, mungkin pahlawan ya, saya kurang tahu. Nah ini kita belok kanan. Nah di sebelah kanan itu ada perumahan Gria Sepatan. Saya rasa perumahannya itu belum terlalu lama ya, masih agak baru. Dan di sini kita akan disuguhkan sawah yang lebih luas lagi. Karena sebatas mana memandang kita ngelihat sawah. Wow. Dan sebelah kirinya itu bantaran kali kayaknya. Bantaran kalinya cukup luas, cukup dalam. Cuma nggak kelihatan dari sini karena tertutup oleh rumput juga pepohonan. Daerah jalan ini saya juga melihat, saya rasa masih baru ya. Kenapa? Karena masih lihat kanan kirinya itu belum ada rumah, masih sawah, masih kali. Bahkan ya kadang-kadang ada sih saung-saung yang jual-jual kopi, tapi itu pun masih jarang. Nah di sini kita bisa bisa menghirup udara yang sangat segar karena pastinya sedikit polusi. Kan kita juga kelihatan bahwa jarang sekali kita bertemu dengan kendaraan ya kendaraan roda dua, apalagi kendaraan umum. Di sini kayaknya nggak ada trayeknya nih, alhamdulillah belum ada trayeknya. Jadi kita bisa melintas dengan nyamannya, menghirup udara yang segar dengan pemandangan juga masih sangat luas. Kita bisa memandang kanan kiri dengan pesawahan-pesawahan. Nah, saya paling suka nih melintas ke sini kalau kita lagi butuh healing-healing tipis dengan jarak yang tidak terlalu jauh, dengan biaya yang tidak banyak, hanya ya bensin berapa liter lah. Kita udah mendapatkan healingnya. Kalian udah pernah belum lewat sini, terutama untuk orang-orang Tangerang? Yuk, main. Ini namanya daerah Sukadiri. Kalau nggak salah ya, tapi kalau salah tolong tulis di kolom komentar. Jalannya di sini cukup panjang ya, tapi nggak monoton lurus, ada liku-likunya juga, jadi kita nggak bosen. Dan kalau kita melintasi pagi, udaranya sejuk. Kalau siang ya agak panas, tapi anginnya juga cukup cukup banyak ya, jadi hati-hatilah. Dan jalan sini juga masih banyak pohon-pohonnya. Tuh, asik kan? Walaupun jalan-jalannya sebagian ada juga yang cor-corannya sudah rusak, sudah patah, tapi ya so far masih oke lah. Tapi kalau menurut saya jangan melewati daerah sini malam kayaknya ya, karena kalau saya lihat memang belum ada aliran listriknya. Jadi kita hanya mengandalkan sinar rembulan, juga sinar dari kendaraan kita. Tapi saya juga nggak tahu apakah horor lewat sini. Nah, belum pernah saya kalau malam-malam. Oke, sekarang kita sudah memasuki perkampungan nelayan. Kita sekarang ada di pinggir pantai nih, di belakang-belakang ini ada pantai. Makanya aroma-aroma pantainya tuh udah tercium. Nah, itu jalan menuju ke pelelangan ikan. Sedangkan untuk ke Pantai Sukawali sedikit lagi. Nah, setelah itu tulisan Selamat datang Kampung Bahari Sukawali.
Nah, untuk masuknya memang agak-agak susah ya, agak-agak terpencil itu. Nah, ini masuk ke gang yang hanya bisa dilewati oleh motor. Untuk mobil kita di sini belum. Dan di sini memang eh, kampung ini kayak menurut saya agak-agak kurang rapi ya. Ya mungkin memang belum tertata rapi. Mungkin harapan saya sih suatu saat bisa lebih rapi lagi. Jadi kita kalau menuju ke sana bisa. Ya, supaya kita lebih nyaman kalau untuk mengarah ke taman wisatanya ya. Kayak mengarah ke pantainya. Tapi di sini kita bisa melihat perahu-perahu nelayan yang sedang bersandar. Juga ada perahu penyeberangan yang menuju ke pulau. Dermaganya atau loketnya ada di seberang sana ya, di dekat pelelangan ikan. Di sini memang kampung nelayannya ini belum tertata rapi, masih agak-agak bau-bau ya, bau-bau inilah ikan asin. Nah, ini pintu masuknya ke Pantai Sukawali. Sini kita lebih terasa lebih mendingan ya, karena banyak-banyak pohon bakau yang sudah tertanam. Dan di situ tadi ada toilet baru. Jadi kalau kita kebetulan lagi sini ya, alhamdulillah sudah ada fasilitas toilet. Dan warung-warungnya juga semakin ramai ya. Waktu itu saya pernah kesini masih sepi, warungnya masih baru beberapa. Nah, ini udah semakin tumbuh warung-warungnya. Bahkan ada juga yang jual nasi uduk, ketoprak, dan minuman-minuman. Oke, selanjutnya saya coba mengeksplor pinggiran pantainya. Dan itu saya melihat ada bapak-bapak yang sedang menarik karung. Dan ternyata isinya itu styrofoam, guys, styrofoam. Dan itu akan dijadikan pelampung untuk bapak-bapak ini pergi ke tengah laut untuk menangkap kerang hijau atau ya menjaring yang mungkin bisa dihasilkan dari laut. Dan tadi bapak itu bilang kalau di lautnya ini ya, di tengah laut itu sekitar 3 jam lah. Masya Allah ya, menjemput rezeki dengan mempertaruhkan jiwa. Tapi mungkin sudah biasa, jadi ya dilakukan ya. Semoga mereka diberi keselamatan, juga hasil penangkapannya lebih banyak. Nah, itu caranya ya, didorong. Terus setelah agak dalam, baru kakinya itu berenang dengan badannya yang menopang di karung tadi ya. Jadi tadi itu karung-karung itu sebagai pelampung. Kalau kita biasa dulu belajar berenang di kolam renang kan suka ada pelampung yang terbuat dari plastik gitu ya. Nah, kalau ini dari styrofoam, guys. Cukup banyak juga teman-temannya tuh, sekitar ada 10 orang tuh di tengah laut yang sudah melampung melampung apa, sudah mengambang dengan pelampung itu. Dan ini ada satu temannya lagi yang menyusul. Tiga jam di laut, Masya Allah. Ya mungkin kembali sekitar zuhur kayaknya ya. Sudah ada di tengah laut, sudah mengambang. Mataharinya tapi masih agak ini ya, alhamdulillah nggak terlalu panas.
bikin cahaya mataharinya tuh bikin laut berkilau-kilau. Wah, air lautnya mah. Ya, di sini juga saya lihat baru adanya bibit-bibit bakau yang mungkin nantinya akan ditanam di beberapa tempat daerah sini supaya menghindari abrasi, karena memang kadang-kadang kalau lagi pasang apalagi air lautnya cukup mengerikan. Tapi ini saya lihat lautnya lagi tenang banget gitu loh ombaknya. Nah itu pohon-pohon bakaunya. Sini juga sudah ada pemecah ombak. Tapi memang sayang sekali ya, di sini belum bisa dibilang bersih gitu loh. Walaupun sudah ada rumah pintar, alhamdulillah. Jadi rumah pintar ini untuk anak-anak nelayan yang biasanya sih di hari Minggu ya dapat pelajaran tambahan. Dari waktu itu saya lihat ada yang lagi ngaji, ada yang belajar bahasa Inggris. Nah, itu gurunya mungkin mahasiswa-mahasiswa yang sedang KKN. Dan saya lihat juga anak-anaknya excited banget ya, alhamdulillah, mungkin sembari bermain. Dan di sini juga kalau dekat-dekat warung tuh ini memang yang petugas warungnya bersih-bersih sih, jadi bersih. Jadi bisa kita lihat suasananya juga lumayan lah. Bahkan di sini juga ada tempat buat karaoke. Kalau banyak komunitas yang berkumpul dan mau bersenang-senang sembari nyanyi-nyanyi. Warung-warungnya juga menyediakan minuman, makanan, bahkan itu nasi uduk juga ada. Ya, saya harap pantainya aja yang lebih bersih ya. Jadi kalau kita melihat laut jadi lebih nyaman, lebih tidak ada bau-bau yang Guys, kita akan coba mancing dengan cara melemparkan botol yang berisi terigu. Nah, ini sedang proses perakitan dari alatnya. Dengan hanya menggunakan botol bekas larutan. Ya, agak salah sih memang karena kekecilan. Ikannya juga kecil, kalau mau gede berhiu. Ya, mungkin dapatnya ikannya kecil ya guys kalau botolnya kecil. Kalau botolnya besar akan mendapatkan ikan yang lebih besar, seperti ikan hiu atau ikan paus. Nah, ini dengan cara tadi botolnya dipotong, terus menggunakan tali. Oh, itu seperti simulasinya. Bisa keluar ya? Harusnya kan yang panjang. Itu bisa keluar. Emang begitu kayaknya caranya. Ini akan menjadi pemancingan dengan cara yang baru yang akan viral tanpa menggunakan kail atau jaring, hanya bermodalkan botol bekas. Dari sini biasanya tusuk. Buang airnya ini kan. Itu nanti ikannya akan masuk ke situ, Pak. Iya. Terus nggak keluar lagi. Ya, karena dia kepala yang di sono nggak bisa belok. Oh. Tapi dia emang nggak punya inian mundur. Ini kan kita tarik buru-buru jadi dia nggak sempat mundur. Oh, gitu. Itu konsepnya seperti itu, guys. Ikan masuk tidak bisa mundur. Akhirnya terbawalah dia ke rumah. Sampailah masuk ke penggorengan. Wah. Kalau nggak dapet, di situ ada pelelangan ikan yang banyak, guys. Tapi kita
Doakan semoga hasilnya banyak, kita bisa bawa pulang ikan hasil dari pemancingan Bapak siapa namanya Pak? Bapak Ronggo dari Kulon Progo. Iya. Ini cukup jauh guys datangnya. Ini biar aromanya awet yang dikasih ini. Aroma apa Pak? Aroma makanannya. Makannya apa tuh Pak? Tadi kan bawa tepung ini. Oh, Bapak bawa tepung. Tepungnya merek apa Pak? Mahal, segitiga biru. Segitiga biru. Jadi gunakan tepung yang bermerek ya guys. Ini Ya kita menemukan alat beko. udah balikin. Ini memang ada di sini. Udah balikin itunya koreknya. Oh iya, baik. Nah inilah proses cara pemancingannya ya guys. Tuangkan terigu sedikit saja. Biasanya sayang. Terus dilemparkan. Sejauh mungkin ya. Lemparan pertama. Kurang tengah kali ya. Oh ya nggak apa-apa. Namanya juga the first. Oh, jong. Jong guys. Masih jong guys. Belum dapat umpannya, hasilnya. Kita coba lagi dengan memasukkan sedikit terigu lagi. Talinya ditambahi panjangnya supaya lemparannya lebih jauh. Bismillah dong. Wow. Kira-kira 10 meter ada kayaknya. Oh, enggak ada. Berapa itu? Enggak, jauh itu. Mau langsung ditarik? Enggak, diem dulu. Kalau yang paling gede, itu diangkat. Kalau ini kan ini sih. Apakah ada hasilnya? Berasa guys. Oh, jadi hasilnya itu olahraga lempar leping atau tolak inian apa peluru kayaknya. Dapat aja kalau emang ada ikan kecil itu bisa dapet. Itu mah konsepnya kayak nyiduk kayaknya ya. Kayak nyiduk. Dia masuk di ikan masuk di dalam. Oh, jadi kalau ikannya sudah masuk ditarik dan dia tidak bisa mundur guys. Itu konsepnya. Oke, 7 kali lah. Anjir ya. Kan biasa kayak inian. Kita coba lemparan ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat dulu biasanya. Wow. Kita lempar sejauh yang bisa ya. Kalau dulu nggak bisa, harus tenggelam dia biar baunya. Memang dalam mancing atau menjala ini itu yang paling dibutuhkan adalah kesabaran.
karena memang nggak selalu berhasil. Tapi kalau berhasil, wow, pasti rasanya ditemani beberapa kucing pantai. Kayaknya nggak makan nasi uduk kali guys ya. Doain dong bos, ya dapat. Ternyata belum berhasil guys. Dapat bos. Karena di sana tadi tidak mendapatkan ikan setelah 3 kali lemparan, kita pindah spot guys. Yaitu di apa ini? Flying deck. Kondisinya sudah agak-agak rapuh, jadi kita harus hati-hati. Masih ditemani dengan kucing yang sama. Oke, ini lemparan pertama di spot yang baru. Dengan ombak-ombak tipisnya, kita bisa melihat laut juga. Banyak perahu yang menyeberang dari pulau apa ya di sana Jawa ya? ini. Di sana pulau apa tuh? Untung Jawir. Untung Jawa. Emang lewat sini juga? Ini Untung Jawa ke sana nih. Cuma yang Pulau Seribu. Untung Jawa bukan dari Tanjung Pasir. Ini kan Tanjung Kait masuknya kan? Ini Untung Jawa. Nggak tahu deh. Mataharinya sangat cantik guys. Bikin air lautnya itu berkilau-kilau. Dengan modal terigu 1 kilo. Mahal ini guys. Apakah kita akan mendapatkan ikan 1 kilo juga? Ini sebenarnya kita ngambil teknik seperti ini adalah mencontoh para pemancing yang ada di sini. Cuma sayangnya para pemancingnya itu sekarang lagi off kayaknya ya. Jadi kita hanya melakukannya sendiri. Di flying deck ini sebenarnya dulu sempat bagus guys dengan cat-catnya yang masih baru, tapi mungkin karena termakan usia oleh panasnya matahari atau apa, sekarang warnanya sudah memudar dan sepertinya tidak terlalu dirawat lagi.
Oke guys, karena hari sudah semakin siang, saatnya kami kembali ke rumah. Maaf kalau masih banyak kekurangan karena kami masih dalam proses belajar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.